Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama-sama kita mempelajari ilmu faraid, ilmu warisan, yang mana ilmu ini adalah ilmu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang terpilih yang belajar ilmu faraid. Kita berada di bab al-warisatu minan nisa, kalangan perempuan, wanita yang mendapatkan warisan. Karena di dalam famili kita ini banyak anggota keluarga kita, dan apakah mereka semuanya ini mendapatkan warisan? Nah, kita lihat, kita pelajari di sini. Yang pertama adalah anak perempuan. Anak perempuan yang di dalam kitab adalah binit. Ya, binit. Kemudian jelas sudah. Anak perempuan, bahasa dalam kitab adalah binit, itu jelas mendapatkan warisan. Yang selanjutnya adalah bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau di pertemuan selanjutnya kita membahas ibnul ibn adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sekarang bintul ibn adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena cucu dari seorang kakek ada dari pihak anak perempuan, tapi cucu dari anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Selanjutnya yang ketiga adalah ibu. Jikalau seorang ibu masih hidup, maka dia berhak mendapatkan warisan. Ibu dari orang yang meninggal ini. Yang keempat adalah nenek dari ibu. Nenek dari ibu. Kemudian saudari sekandung. Nenek dari ayah. Nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Jikalau tadi kita belajar kakek, kakek yang mendapatkan warisan hanyalah kakek yang dari pihak ayah. Adapun nenek ini yang mendapatkan warisan bisa dari pihak ibu dan juga dari pihak ayah, dari jalur ayah. Jadi nenek dua-duanya dapat kalau masih hidup. Kemudian yang keenam adalah saudari sekandung. Saudara perempuan kita yang sekandung pasti dapat. Saudari sebapak atau saudari seayah, sama seperti tadi kasusnya. Seperti pelajaran sebelumnya, pertemuan sebelumnya, saudari sekandung dan saudari seayah. Saudari tiri yang dari satu ayah, berbeda ibu. Selanjutnya yang kedelapan adalah saudari seibu. Saudari tiri atau saudara perempuan tiri dari ibu yang sama, dari satu ibu. Kemudian yang kesembilan adalah istri. Istri mendapatkan warisan, jadi jangan dilupakan. Banyak kasus ketika seorang suami meninggal, hartanya untuk anak, tapi istri tidak dapat. Nah, ini keliru. Istri juga dapat, anak juga dapat. Yang ke-10 adalah perempuan yang membebaskan budak. Contohnya kasusnya seperti di pihak laki-laki dulu. Ketika ada seorang tuan, orang yang memiliki budak, kemudian budak tersebut dibebaskan, dan mantan budak yang sudah dibebaskan ini meninggal, ketika dia tidak memiliki famili, keluarga, saudara satupun di antara 9 ini, maka otomatis warisannya jatuh ke tangan orang yang telah membebaskan dia dahulu kala. Di dalam kitab ini dinamakan al-mu'tiqah. Al-mu'tiqah. Nah, ini adalah golongan perempuan atau daftar perempuan yang mendapatkan warisan. Sama dengan urutan yang sebelum-sebelumnya, maka dari pihak anak perempuan, dari pihak perempuan inilah daftar golongan mereka yang mendapatkan warisan. Setelah kita memahami laki-laki yang mendapatkan warisan, kemudian perempuan yang mendapatkan warisan, maka kita akan masuk dalam pembahasan
taksimul warasah. Taksimul warasati, atau di dalam beberapa kitab disebutkan dengan aqsamul warasah, aqsamul warasati. Nah, pembagian dalam harta warisan. Yang pertama, orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara pertama al-fardu, dan yang kedua at-ta'sibu, dan di antara al-fardu dan at-ta'sib ada sebutan al-fardu wat-ta'sib. Al-fardu wat-ta'sib. Apa itu al-fardu? Apa itu at-ta'sibu? Dan apa itu al-fardu wat-ta'sib? Kalau kita sudah tahu kalangan laki-laki dan perempuan, maka sekarang kita melangkah ke tahap selanjutnya adalah al-fardu. Apa itu al-fardu? Al-fardu adalah bagian yang sudah ditentukan. Jadi bagian yang sudah dipastikan dan ditentukan tidak berubah, maka ini dinamakan al-fardu. Memiliki bagian yang masing-masing jelas bagiannya sudah. At-ta'sib, apa itu at-ta'sib? Mungkin di sebagian bahasa disebut juga dengan asobah, asobatun, asobah. Apa itu asobah? Adalah berarti sisa. Bagaimana sisa? Jadi ketika bagian yang sudah ditentukan ini mereka sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, ada sisa, berapapun sisanya maka dibagikan kepada mereka yang mendapatkan asobah. Kita akan bahas dan kita langsung praktekkan nanti di pelajaran pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekarang kita pahami dulu istilahnya. Dan yang ketiga di tengah-tengah al-fardu wat-ta'sib adalah yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan dan yang mendapatkan sisa. Jadi mereka kadang-kadang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan dan mendapatkan sisa. Kadang-kala di beberapa keadaan, di beberapa posisi orang tersebut bisa mendapatkan sisa, atau di beberapa kasus yang lain dia bisa mendapatkan bagian yang sudah ditentukan. Nah, di sini kembali lagi ke kitab Takmilah Zubdatil Hadis. Hebatnya Al-Imam Al-Habibul Imam Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar, beliau menjelaskan, memberikan ringkasan kepada kita bahwasannya semua laki-laki, silakan buka catatannya, kita lihat catatan yang kemarin, bahwasanya semua laki-laki itu mendapatkan asobah ini. Semua laki-laki mendapatkan asobah, bagiannya asobah. Kecuali siapa? Kecuali yang pertama adalah zauj. Kecuali zauj. Siapa zauj itu? Suami. Maka suami ini dia tidak mendapatkan asobah. Maka suami dia mendapatkan warisan dengan bagian yang sudah ditentukan. Kemudian lagi ada akhli Ada akhli saudara seibu. Itu mendapatkan al-fardu, mendapatkan bagian yang sudah dipastikan, sudah ditentukan, tidak mendapatkan sisa. Kemudian juga nanti ada ayah dan kakek. Di beberapa bagian ayah dan kakek ini bisa mendapatkan berdua ini. Ayah dan kakek bisa mendapatkan al-fard. Ada kalanya di beberapa kasus ayah bisa mendapatkan bagian yang sudah ditentukan, cara mewarisinya mendapatkan dengan al-fard.
di beberapa kasus ayah dan kakek juga bisa mendapatkan warisannya dengan cara asobah. Nanti kita akan preteli ataupun kita bahas, kita kupas satu persatu dari masing-masing orang yang sudah kita tulis dan kita pelajari sebelumnya dan saat ini. Sebelum saya tutup pertemuan kali ini, singkatnya al-fardu, bagian yang sudah ditentukan adalah bagian yang sudah ditulis dan disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak keluar dari ini. Hanya ada sedikit bagian yang sudah disebutkan oleh Al-Quran. Umumnya di dalam surat An-Nisa. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, singkat saja. Yang pertama adalah 1/2, setengah. Ini bagian yang paling besar, 1/2. Kemudian dari 1/2 turun sedikit dari tingkatan terbesar adalah 1/4. 1/4. Sebelum kita melangkah ke 1/4, mungkin yang lebih besar dari 1/4 agak terlewat. Kita 1/3. Di beberapa tempat 1/3. Kemudian bagian lagi adalah 1/4. 1/4. Setelah 1/4 kita turun lagi 1/6. 1/6 lebih sedikit lagi dari 1/6. 1/8. 1/8 ini dalam angka Arab. Maaf, ini dalam angka Indonesia 1/8. 1/2 atau setengah, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Masih ada lagi satu lagi yang terlewat, dan ini bagiannya mungkin yang terbesar, itu ada 2/3, bagian 2/3. Dan inilah bagian yang sudah ditentukan yang dimaksud dengan al-fardu. Tidak ada 1/7, tidak ada 1/5. Maka nanti kita akan bahas dari antara mereka, ahli waris dari laki-laki ataupun ahli waris dari perempuan, berapakah bagian mereka? Apakah 1/2, apakah 1/3, apakah 1/4, apakah 1/6, 1/8, ataukah 2/3? Tidak keluar dari ini. Sedikit bukan? Hanya ada 6 bagian. Dan yang satunya nanti kita adalah asobah atau sisa. Tidak ada yang lain. Hanya ini saja. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3, dan juga sisa. Tidak banyak. Dan orangnya pun juga tidak banyak. Dan akan mudah, insya Allah kita memahaminya biiznillah, bifadlillah. Insya Allah kita akan terus semangat belajar mengkaji seluruh ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dengan niat melanjutkan estafet dakwah para ulama, melanjutkan ilmu dan mempelajari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita kaji, kita pelajari, dan kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih intim, pembahasannya lebih menyenangkan tentunya daripada pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena masih banyak di hadapan kita tantangan dan hal-hal yang menyenangkan dan membuat kita semakin tertarik untuk belajar ilmu faraid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dan kesehatan untuk guru-guru kita semuanya, dan kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau guru kita dan ilmu yang kita pelajari. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.